はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。Oke, 皆さん、お元気ですか? Hai, hai, genki desu ne. Ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bersemangat ya. Nah, sebelum Sensei masuk ke tema kita hari ini Sensei sedikit ingin minta maaf kepada kalian karena di akhir-akhir ini ya, Sensei agak sedikit sibuk karena ada pekerjaan baru juga dan ada mengajar di beberapa sekolah juga gitu. Jadi agak sedikit sibuk, jadi tidak bisa membuat video banyak seperti minggu-minggu yang kemarin ya. Tapi jangan khawatir, Sensei akan selalu berusaha juga untuk membuat video-video yang terbaru yang tentunya yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Oke, Minasang, jadi di video kali ini kita akan membahas perubahan kata kerja bentuk ta ya, kata kerja bentuk ta. Nah, sebelumnya di video sebelumnya Sensei sudah pernah ngebahas yang namanya bentuk T ya, kata kerja bentuk T ya. Kita rubah dari bentuk mas ke bentuk T. Nah, situ mungkin kalian sudah paham ya. Kalau sudah paham itu, untuk merubah kata kerja bentuk mas ke bentuk T itu tidaklah sulit ya. Tetapi bagi kalian yang belum memahami ya bagaimana caranya merubah kata kerja kata kerja bentuk mas ke bentuk T, silakan klik dulu ya bagaimana caranya merubah kata kerja bentuk mas ke bentuk T. Itu Sensei sudah sertakan linknya di deskripsi. Silakan cek itu dulu, setelah itu baru masuk pelajaran ini. Oke. Nah, nanti juga Sensei akan menjelaskan bukan di sini sih ya, di video berikutnya mungkin kapan sih kita bisa menggunakan bentuk ta ini? Nah, bentuk ta ini juga sangat mempunyai banyak banget atau banyak sekali fungsi nanti di dalam bungpo-bungpo atau grammar bahasa Jepang. Jadi ini sangat penting juga, jadi silakan tonton video ini sampai akhir, pahami ini untuk memudahkan kalian untuk masuk ke pelajaran yang berikutnya. Oke, nah lama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go! Oke, baiklah Minasang, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara sederhana saja ya, karena sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana caranya merubah kata kerja bentuk mas ke bentuk T ya. Jadi intinya ketika kalian sudah bisa merubah kata kerja bentuk mas ke bentuk T, itu sudah pasti atau tidak akan mengalami kesulitan ketika ingin merubah kata kerja ke bentuk ta ya. Nah, pertama-tama di sini rumusnya adalah sama ketika dia adalah ichiri, kalau dia pada perubahan kata kerja bentuk T, dia akan menjadi T seperti ini ya, T. Ya. Begitu pula ketika kita rubah ke bentuk ta, dia akan tetap seperti itu. Ya. Cuma yang berubah di belakangnya adalah T menjadi ta. Ya, double T. Nah, yang satunya double T, yang satunya double ta. Ketika dia dirubah ke bentuk ta, dia akan menjadi ta. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Misalkan yang pertama, saya gunakan itu ada kaimas ya, kaimas. Kaimas itu membeli ya. Jadi ada kaimas ya. Kaimas ini kalau kita rubah ke bentuk T, dia akan menjadi kate karena dia adalah i ya. Ada i di sini, dia akan berubah menjadi kate ya. Kalau kita rubah ke bentuk ta, gampang saja, rubah saja T ini ke ta, maka dia akan menjadi kata. Kata ya. Nah, terus contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua itu ada machimas ya. Ada ci di sini ya. Ada ci, huruf ci. Nah, di sini ada ci. Nah, jadi dia akan ketika machimas ini kita rubah ke bentuk T, dia akan menjadi mate ya. Machimas ini akan menjadi mate ya. Machimas ini akan berubah menjadi mate. Dan kemudian kalau mate ini kita rubah ke bentuk ta, dia akan menjadi mata. Gampang sekali ya. Mate kita rubah langsung ke mata. Terus kemudian kairimas. Contoh yang berikutnya itu adalah kairimas. Kairimas ini karena dia ri di sini ya. Di sini juga ri, dia akan berubah menjadi kaite. Kaite. Nah, kemudian kalau kita rubah ke bentuk ta, dia akan menjadi kaita. Kaita. Oke, jadi intinya cuma rubah T-nya ke ta saja. Kalau kalian sudah memahami perubahan kata kerja ke bentuk T ya. Jadi intinya rubah dulu kata kerja ke bentuk T, kemudian ganti T-nya dengan ta. Oke, Minasang. Oke, Minasang. Kita akan lanjutkan kembali ya. Kemudian ketika dia adalah di depan mas itu adalah huruf mi, bi, dan ni, itu di pelajaran sebelumnya ketika kita rubah ke bentuk T, dia akan menjadi ende ya. Ende. Nah, ende ini kalau kita rubah ke bentuk ta, dia akan jadi enda. Ya, enda. D-nya ini, teman-teman selesai, saya ubah warnanya biar lebih bagus lagi. D-nya ini, ende-nya ini akan berubah menjadi enda. Nah, bagi kalian yang belum bisa belajar atau bisa membaca hiragana, bisa baca ende, akan berubah menjadi enda. Ya, contohnya seperti ini ya.
ada nomimas ya, nomimas ya. Ada mi di depan mas. Ini maksudnya. Ada mi di depan mas ya. Ini ada mi tadi ya. Nah, ini akan berubah menjadi nonde. Nomimas akan berubah menjadi nonde. Kemudian kalau kita rubah ke bentuk ta, dia akan menjadi nonda. Ya. Jadi nonde, nonda. Nonde, nonda. Jadi kalau kalian sudah hafal perubahan kata kerja ke bentuk T, itu sangat gampang sekali. Jadi ganti kalau dia T akan menjadi ta, kalau dia D jadi da. Gitu aja. Oke, yang berikutnya itu ada contohnya yobimas atau memanggil ya. Yobimas. Ya. Yobimas ini kalau kita rubah ke bentuk T, karena di depan mas itu ada B, ya. Jadi dia masuk rumus B ya, masuk B di sini. Nah, dia akan menjadi ende. Makanya dia yobimas ini akan menjadi yonde. Yonde ya. Nah, yonde ini kalau kita rubah ke bentuk ta, dia akan menjadi yonda. Ya, yonda. Yonda. Oke, kemudian yang terakhir itu ada ni ya. Ni. Oke, kita lihat lagi di depan mas itu ada ni ya. Ni ya. Sini mas. Sini mas. Ni mas ya. Ni-nya akan berubah menjadi ende. Jadi sini mas akan berubah menjadi sinde. Sinde ya. Nah, kemudian sinde ini akan berubah ke sinda ya. Sinda. Sangat gampang sekali. Sinda. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Karena masih ada lagi sedikit, tolong bersabar lagi, tolong ikuti video ini sampai akhir ya. Kita langsung aja masuk ke yang berikutnya. Oke, baiklah minasan, kita lanjut saja lagi ya. Ini ada ki, ada gi ya. Sorry, kita tambahkan nomor 2 aja. Ada ki dan gi. Nah, kemudian ketika dia ki, itu kalau kita rubah ke bentuk t, dia akan menjadi it ya. It. Nah, kalau it ini kita rubah ke bentuk ta, makanya akan menjadi ita. Ita ya. Tolong diingat dulu ya. Ki akan berubah menjadi it, ita. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada gi. Gi akan berubah menjadi ide. Kemudian ide ini akan berubah menjadi ida kalau dia ke bentuk ta ya. Ide berubah menjadi bentuk ida. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Contoh kata kerjanya seperti ini biar cepat ya. Situ ada kakimas ya, ada ki di sini ya. Di sini juga ada ki tadi. Ki ini akan berubah menjadi it. Kemudian kita lihat perubahan kata ke bentuk t-nya itu kaite ya. Ki-nya berubah it, kaite. Jadi kaite. Nah, kaite ini kalau kita rubah ke bentuk ta dia akan menjadi kaita. Kaita. Kaite, kaita. Oke. Iya, aja segini. Nomor berikutnya atau nomor 2 itu ada gi. Sini juga ada gi ya. Oyogimas. Oyogimas ini kalau kita rubah ke bentuk t, dia akan menjadi ide ya. Ide. Makanya oyogimas akan berubah menjadi oyoide. Oyoide ya. Oyoide. Nah, oyoide ini akan berubah menjadi oyoida. Oyoida. Oyoide, oyoida. Nah, kemudian kalau ki akan menjadi ite atau ita, kakimas akan berubah menjadi kaite, kaita. Kemudian yang ki akan berubah menjadi ide, jadi oyogimas akan menjadi oyoide, oyoida. Oke. Oke, baiklah. Jadi yang terakhir daripada grup 1 itu ada si ya. Jadi ini si, yang terakhir daripada grup 1 ya. Jadi si ini akan berubah, kalau kita rubah ke bentuk t, dia akan berubah menjadi si t. Nah, si T ini kita akan rubah ke bentuk sita. Kalau kita ingin merubah ke bentuk ta ya, si T berubah menjadi sita. Si T, sita. Oke, contohnya seperti ini. X ya, contohnya seperti ini. Jadi ada hanasimas ya, hanasimas. Ada si ya. Nah, si ini ya. Si ini akan berubah menjadi ya simas lah, anggap di sini ya, simas. Jadi akan berubah menjadi hanashite. Hanashite. Nah, kemudian hanashite ini kalau kita rubah ke bentuk ta akan menjadi hanashita. Ya, hanashite, hanashita. Kemudian kaesimas. Kaesimas akan berubah menjadi kaesite, terus kaesite akan berubah menjadi kaesita. Tidak terlalu susah ya, jadi gampang banget kalau kalian sudah menguasai yang namanya perubahan cara merubah kata kerja bentuk mas atau bentuk kamus ke bentuk ta. Kemudian ke bentuk t ya, maksudnya ya ke bentuk t, kemudian dari bentuk t itu kita rubah ke bentuk ta. Itu sangat gampang sekali. Oke. Nah, kemudian ya, jadi kemudian kita akan lanjutkan ketika dia adalah grup 2 ya, grup 2 ya. Jadi kata kerja grup 2 itu cuman kita hilangkan masnya ya, seperti biasa kita hilangkan masnya. Jadi kalau kalian ingin berubah ke bentuk T, tambahkan T ya. Hilangkan masnya dulu, tambahkan T ya. Dan kemudian kalau kalian ingin berubah ke bentuk ta, tinggal hilangkan masnya, tambahkan ta. Jadi silahkan pilih ya, kalau mau merubah ke bentuk T, jadi tambahkan T. Kalau ingin berubah ke bentuk ta, jadi tambahkan ta. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada tabemas ya, tabemas. Kalau ingin kita rubah ke bentuk T, jadi hilangkan dulu masnya. Hilangkan masnya, tambahkan T akan menjadi tabete.
Kemudian kalau ingin merubah dia ke bentuk ta, jadi tetap hilangkan masnya, tambahkan ta akan menjadi tabeta. Tabeta. Oke, lanjut lagi. Misalkan sekarang kalau misalkan agemas ya. Agemas ini kalau ingin kita rubah ke bentuk T, hilangkan juga ini. Ganti masnya dengan T, dia akan menjadi AGT. AGT. Nah, kemudian kalau ingin merubah dia ke bentuk ta, rubah lagi ya, hapus lagi masnya, tambahkan ta, dia akan menjadi ageta. Ageta. Gantang desu ne. Ja, saigo wa, kore oshiemasu ne. Oshiemasu. Ini juga sama rumusnya. Hapus dulu masnya, silakan tambahkan T atau ta. Kalau ingin berubah ke bentuk T, tambahkan T menjadi oshiete. Kalau ingin berubah ke bentuk ta, tambahkan ta menjadi oshieta. Totemo kantang desu ne. OK、皆さん、長い時間で勉強すると疲れますよね。もう少しだけ、頑張ってください。で、これは、最後の説明になりますので、もう少しね、頑張ってください。じゃあ、最後ですね. Jadi yang terakhir itu ada grup 3. Yang di grup 3 itu cuma ada 1 dan 2 ya. 1 itu simas, 2 itu ada kimas. Ini saja. Ini tidak ada rumus terlalu rumit banget ya, cuman hafalkan saja. Kalau simas ini kalau kita rubah ke bentuk T, dia akan menjadi si T, dan kalau dia rubah ke bentuk ta akan menjadi ta. Sita ya. Kimas ini akan berubah menjadi kite, terus kalau kita rubah ke bentuk ta, dia akan menjadi kita ya. Nah, contohnya seperti ini. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Nah, shimasnya ini yang dimaksud ya, benkyou shimasu. Benkyou shimasu ini kalau kita rubah ke bentuk T, sebenarnya dia akan menjadi benkyou-nya tetap ya, cuman si shimasnya ini akan berubah menjadi shite atau shita. Ya, benkyou shimasu akan berubah menjadi benkyou shite, benkyou shita. Kemudian kimas. Kimas ini akan berubah menjadi kite dan kita. Kimas, kite, kita, dan seterusnya. Oke, minasan, sampai di sini bisa dipahami ya penjelasan sensei bagaimana cara kita atau cara paling mudah untuk merubah sebuah kata sebuah kata kerja ya, kata kerja ke bentuk ta. Jadi tinggal rubah bentuk T ke bentuk ta saja. Bagi kalian yang sudah hafal yang namanya kata kerja atau perubahan kata kerja ke bentuk T ya. Jadi tinggal tambahkan T-nya diganti T-nya diganti tambahkan ta saja. OK、いいですか？じゃあ、今日の授業はここまでです。で、また、次のビデオですね。お楽しみに、してください。では、また次会いましょう。じゃあ、さようなら。